Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya mengenai topik 2, bagian koneksi antar materi, mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen dengan dosen pengampu Bapak Ahmadi SPD MSI. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyudi, NIM 19237700131. Berikut ini merupakan tugas saya dalam membuat video yang menggambarkan pemahaman dan argumen saya tentang pentingnya asesmen dalam memetakan kebutuhan belajar serta memonitor perkembangan peserta didik. Sebelum mempelajari mengenai pentingnya asesmen dalam memetakan kebutuhan belajar serta memonitor perkembangan peserta didik, apa itu asesmen? Menurut Lestari dan Kuryani pada tahun 2023, asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil peserta didik, yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Setelah mengetahui pengertian asesmen, mengapa asesmen menjadi kunci untuk memahami kebutuhan dan perkembangan belajar peserta didik? Asesmen memainkan peran kunci dalam pendidikan karena merupakan alat penting untuk mengungkapkan kebutuhan belajar peserta didik. Melalui asesmen, kita dapat merinci kekuatan dan kelemahan setiap siswa, memetakan hubungan individu mereka, dan merancang pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan peserta didik tersebut. Selain itu, asesmen juga berfungsi sebagai jendela yang membuka akses kita untuk memonitor perkembangan belajar peserta didik seiring waktu. Dengan memahami kebutuhan belajar melalui asesmen, pendidik dapat menyusun strategi pembelajaran yang lebih efektif dan relevan. Asesmen juga memberikan landasan untuk merancang intervensi yang tepat guna memperbaiki hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, melihat asesmen sebagai alat utama dalam memahami kebutuhan dan perkembangan belajar peserta didik menjadi kunci untuk mencapai pendidikan yang inklusif dan berfokus pada kemajuan setiap individu. Setelah mengetahui pentingnya asesmen, apa saja pendekatan asesmen yang perlu diterapkan oleh guru dalam mengukur hasil belajar setiap peserta didik ini? Yang pertama ada Assessment for Learning. Assessment for Learning adalah sebuah asesmen yang dilakukan pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Dan asesmen ini dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas program belajar dan mengajar. Dengan AFL, guru dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan belajar, dan menentukan kemajuan belajar peserta didik. Contoh AFL sendiri adalah kuis, presentasi, tugas, dan sebagainya. Selanjutnya merupakan Assessment as Learning. Assessment as Learning adalah sebuah asesmen yang dilakukan pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Dan Assessment as Learning melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Contoh Assessment as Learning sendiri adalah penilaian diri dan penilaian oleh teman sejawat. Selanjutnya adalah Assessment of Learning. Assessment of Learning adalah asesmen yang dilaksanakan di akhir proses pembelajaran dan dimaksudkan untuk mengukur capaian belajar dan hasil peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Contoh AL sendiri adalah ulangan harian, penilaian akhir semester maupun tengah semester, dan penilaian akhir tahun, dan sebagainya. Setelah mengetahui pendekatan asesmen apa saja yang perlu diterapkan oleh guru dalam mengukur hasil belajar peserta didik ini, ada 3 jenis asesmen.
Yang pertama ada asesmen diagnostik, yaitu asesmen yang dilakukan guru sebelum guru menyusun kegiatan pembelajaran. Selanjutnya merupakan asesmen formatif, yaitu asesmen yang berorientasi pada perkembangan kompetensi peserta didik dan dilakukan sepanjang proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada asesmen sumatif, yakni asesmen yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik secara keseluruhan dan dilakukan di akhir pembelajaran. Setelah mengetahui jenis-jenis asesmen, bagaimana hasil asesmen mempengaruhi perkembangan peserta didik? Hasil asesmen bukan hanya sekedar penilaian akhir, tetapi juga merupakan sumber data yang berharga untuk memahami pemahaman dan keterampilan siswa terhadap materi pelajaran. Dalam suatu kelas, hasil asesmen individu atau kelompok dapat memberikan pandangan mendalam tentang area pembelajaran yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Pemahaman ini menjadi dasar bagi pendidik untuk merancang pembelajaran yang sesuai, baik untuk siswa secara individu maupun sebagai kelompok. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hasil asesmen, pendidik dapat mendukung diferensiasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman masing-masing siswa. Selanjutnya merupakan kesimpulan. Kesimpulan dari pentingnya asesmen ini adalah asesmen bukan hanya alat evaluasi, melainkan juga peta yang membantu memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Pentingnya asesmen terletak pada kemampuannya untuk memberikan wawasan mendalam tentang kebutuhan individual peserta didik. Asesmen menjadi fondasi untuk personalisasi pembelajaran, memastikan setiap peserta didik mendapatkan dukungan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan mereka. Terakhir, mengapa asesmen ini penting? Asesmen adalah kunci untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan adaptif. Dengan memahami kebutuhan belajar dan memantau perkembangan, kita mampu membimbing setiap peserta didik menuju pencapaian potensi maksimal mereka. Terima kasih, berikut merupakan hasil presentasi saya mengenai analisa saya tentang pentingnya pemahaman asesmen dalam memetakan kebutuhan belajar serta memonitor perkembangan peserta didik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.